Hai semuanya, balik lagi bersama gua Benny Karsono yang akan menceritakan cerita horor ke kalian semua sampai bulu kuduk kalian merinding. Dan di sini gua akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Tahun Baru yang Menghantui. Jadi ceritanya, malam tahun baru selalu menjadi momen istimewa di desa lereng gunung. Anak-anak berlarian di jalanan kecil, membawa petasan dan lampion. Orang dewasa berkumpul di lapangan untuk menyaksikan pesta kembang api. Namun, di sisi lain desa, berdiri sebuah rumah tua yang gelap, terabaikan, dan menyeramkan. Di dalam rumah itu dihuni oleh seorang pemuda yang memilih menyendiri setelah kematian tragis kedua orang tuanya yang bernama Bagas. Bagas adalah tipe orang yang tidak suka perayaan. Baginya, tahun baru hanyalah hari biasa yang tidak perlu dirayakan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa menghabiskan waktu sendirian. Namun, malam tahun baru kali ini berbeda. Ada sesuatu yang terasa ganjil sejak pagi. Suasana di sekitarnya terasa sunyi, meskipun seharusnya riuh oleh suara anak-anak dan tetangga yang sibuk mempersiapkan pesta. Bagas mengabaikan firasat itu. Ia menghabiskan hari dengan membersihkan rumah yang sudah lama tidak terurus. Sore menjelang malam, kabut tebal turun dari gunung, menyelimuti desa dalam kesuraman. Bagas menutup jendela dan pintu, memastikan semuanya terkunci rapat. Ia tidak ingin terganggu oleh apapun malam itu. Di saat jam 10 malam, Bagas duduk di ruang tamu dengan secangkir kopi panas di tangannya. Televisi tua di depannya menayangkan acara hitung mundur menuju tahun baru. Suara presenter yang ceria seolah menjadi satu-satunya hal yang mengusir kesunyian. Namun, sesekali Bagas merasa ada sesuatu yang bergerak di sudut matanya. Ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa yang terlihat. Kayaknya aku sudah mulai lelah, katanya, mencoba untuk meyakinkan diri. Namun, ketika jam menunjukkan pukul 10:30, listrik tiba-tiba padam. Gelap gulita menyelimuti rumah. Bagas meraba-raba mencari lilin di meja. Setelah beberapa saat, ia berhasil menyalakan lilin. Nyala api kecil itu memantulkan bayangan di dinding. Tapi ada satu bayangan yang tidak ia kenali. Bayangan itu tinggi dan besar yang berdiri diam di belakangnya. Bagas yang melihat itu seketika membeku. Ia menoleh dengan perlahan, tetapi tidak ada siapapun di sana. Ia menelan ludah, mencoba mengusir rasa takut yang mulai menguasainya. Namun, suara dari dapur membuatnya melompat. Suara piring yang jatuh diikuti oleh langkah kaki berat yang menyeret. "Siapa di sana?" teriak Bagas dengan suara gemetar. Namun, tidak ada jawaban apa-apa. Di saat jam 11 malam, Bagas mengambil senter dari laci dan berjalan menuju dapur. Langkahnya terasa berat seolah-olah udara di sekitarnya menekan tubuhnya. Ketika ia sampai di dapur, ruangan itu kosong. Namun, pintu belakang terbuka lebar, padahal ia yakin telah menguncinya. Di luar, kabut tebal menyelimuti halaman belakang. Jejak kaki besar terlihat jelas di tanah yang basah, menuju ke arah hutan di belakang rumah. Jejak itu tidak menyerupai kaki manusia. Lalu Bagas segera menutup pintu dan menguncinya kembali. Namun, di saat ia berbalik, ia
ia melihat sesuatu di jendela dapur. Sesosok bayangan hitam dengan mata merah menyala sedang menatapnya dari luar. Bagas yang melihat itu seketika mundur dengan panik, tetapi ketika ia berkedip, bayangan itu menghilang. Dengan napas memburu, ia berlari ke lantai atas dan mengunci diri di kamar. Ia mencoba menghubungi seseorang melalui ponselnya, tetapi sinyalnya hilang. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain menunggu hingga pagi. Di saat jam 11:45 tengah malam, suasana di dalam kamar begitu mencekam. Di luar suara-suara aneh mulai terdengar. Langkah kaki di tangga, bisikan-bisikan dalam bahasa yang tidak dimengerti, dan suara tawa rendah yang serak. Bagas menutup telinganya, berharap semuanya hanya mimpi buruk. Namun, langkah kaki itu semakin dekat. Ketika jam menunjukkan pukul 11:50, pintu kamar mulai bergetar, seolah ada yang mencoba membukanya. Bagas memegang gagang pintu dengan sekuat tenaga, tetapi dorongan dari luar begitu kuat. "Apa yang kau mau?" teriak Bagas. Tiba-tiba suara itu berhenti. Hening yang mencekam menyelimuti. Bagas melepaskan pegangan dari pintu, berpikir semuanya sudah berakhir. Namun, ketika ia melihat jam di dinding, jarum detiknya bergerak mundur. Waktu kembali ke pukul 11 malam. Lalu Bagas terkejut. Ia merasa dejavu. Semua hal yang terjadi sebelumnya mulai terulang. Langkah kaki, bisikan, dan bayangan hitam yang terus mengikutinya. Namun kali ini semuanya terasa lebih nyata. Ketika ia mencoba keluar dari kamar, ia menemukan koridor lantai atas berubah. Dinding-dindingnya kini dipenuhi oleh coretan tangan dengan tulisan-tulisan yang tidak dimengerti. Bau busuk menyengat memenuhi udara. Ia lalu mencoba turun ke lantai bawah, tetapi tangga itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah seperti berjalan di lorong tanpa ujung. Di bawah, ia mendengar suara pintu yang berderit terbuka, diikuti suara tawa serak. Ketika jam menunjukkan pukul 11:55 malam, Bagas akhirnya sampai di ruang tamu. Namun, ruangan itu sudah tidak seperti sebelumnya. Perabotan yang tadi ada kini menghilang. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan foto-foto keluarganya, tetapi wajah mereka semua terhapus, digantikan dengan gambar sosok hitam bermata merah. Di tengah ruangan, sosok itu muncul. Kini lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya tinggi, hitam legam, dengan cakar panjang. Wajahnya menyerupai ayah Bagas, tetapi dengan senyum menyeramkan yang tidak wajar. "Selamat tahun baru, Bagas," katanya dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. Bagas yang mendengar itu tidak bisa bergerak. Tubuhnya membeku ketika sosok itu mendekat. Ketika makhluk itu menyentuhnya, seluruh tubuhnya terasa seperti tersedot ke dalam kegelapan. Ketika pagi tiba, desa lereng gunung kembali ramai. Namun, tidak ada tanda-tanda kehidupan di rumah Bagas. Tetangganya yang penasaran mencoba mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Lalu mereka akhirnya memutuskan untuk masuk. Di saat di dalam rumah, mereka menemukan ruang tamu penuh dengan coretan tangan. Di tengah ruangan, ada kalender jatuh di lantai dengan tanggal 31 Desember yang dilingkari darah, serta pesan yang tertulis, "Aku akan kembali setiap malam tahun baru." Lalu Bagas tidak pernah ditemukan kembali. Namun, setiap malam pergantian tahun,
Penduduk desa mengaku mendengar suara langkah kaki, bisikan, dan tawa serak dari rumah tua itu. Tidak ada yang berani mendekati tempat itu lagi. Mereka percaya rumah itu telah menjadi penjara bagi arwah Bagas yang terperangkap, terjebak dalam kutukan yang tidak akan pernah berakhir. Jadi, cukup segitu aja untuk cerita horor kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share juga video ini. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.